Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitria Rais. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat satu variabel. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah, ini kita tambahin ya, yang hari ini kita pelajari adalah persamaan kuadrat dengan satu variabel. Persamaan kuadrat dengan satu variabel bentuk umumnya adalah seperti ini, yaitu ax kuadrat, ini x ya, ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita biasakan menulis x-nya tidak seperti ini untuk membedakan tanda huruf x dengan tanda kali. Jadi saya nulis x-nya seperti ini. Persamaan kuadrat sudah pasti dalam bentuk persamaannya ada pangkat 2, makanya dinamakan persamaan kuadrat. Kemudian dengan satu variabelnya di sini adalah x. Sedangkan a, b, c ini adalah konstanta bilangan real. Dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau a-nya sama dengan 0, kita taruh ya, 0 x kuadrat ditambah bx ditambah c. Misalnya b-nya kita kasih angka 2, kemudian ini 3. Nah, kalau x kuadratnya dikali 0 itu kan berarti hasilnya 0, ya kan? Kalau 0 bisa juga tidak usah ditulis, kita hapus. Kalau tidak ditulis berarti bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya 2x ditambah 3, ada tanda kuadratnya nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti dia tidak termasuk persamaan kuadrat. Maka di sini syaratnya adalah a-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat asli. Apa sih persamaan kuadrat asli itu? Yaitu bentuk persamaan kuadrat yang lengkap, atau boleh kita sebut sini lengkap ya. Contohnya 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh bentuk jenis persamaan kuadrat asli atau lengkap. Kenapa? Karena di sini a-nya ada, a-nya yaitu 2. Jadi a itu ada di samping atau koefisien dari x kuadrat. A-nya itu 2, maaf ya, bukan 0. Kemudian b-nya. B itu adalah yang di samping x atau koefisien dari x. Kita lihat di sini x. Di sampingnya ada min 5. Jadi kalau ada min-nya ikut. Kemudian C-nya itu adalah konstantanya yang tidak ada huruf X-nya, yaitu di sini angka 6. Nah, jadi ini lengkap. A ada, B ada, C ada. Makanya di sini disebut jenis persamaan kuadrat asli atau yang kedua yaitu persamaan kuadrat murni. Apa itu? Contohnya adalah X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kita perhatikan. A-nya itu berapa A-nya? A-nya itu adalah tadi yang di samping atau koefisien dari X kuadrat. Di sini di sampingnya tidak ada angka. Kalau tidak ada angka itu sebenarnya ada angka 1. B-nya itu adalah yang di samping X. Di sini X-nya tidak ada. Berarti B-nya sama dengan 0. Karena X-nya tidak ada. Kemudian min 4-nya itu sebagai apa? Sebagai C. Nah, ini adalah jenis persamaan kuadrat murni. Kenapa murni? Karena di sini B-nya sama dengan 0 atau B-nya nggak ada. Jadi kalau B-nya tidak ada, itu jenisnya adalah persamaan kuadrat
murni. Ketiga jenisnya adalah persamaan kuadrat tidak lengkap. Apa contohnya? Contohnya adalah x kuadrat dikurang 9x sama dengan 0. Kita lihat di sini A-nya tadi adalah angka yang di samping x kuadrat. Di sini tidak ada angka, berarti kalau tidak ada angka berarti sebenarnya angkanya 1. Kemudian B itu adalah yang di samping x. Di sini ada huruf x, kemudian di samping x adalah min 9. C-nya mana? Ada nggak C-nya? C-nya itu yang tidak ada x-nya. Di sini nggak ada yang nggak ada x-nya. Atau C-nya sama dengan 0. Nah, kalau C-nya tidak ada atau C-nya sama dengan 0, ini jenis persamaan kuadrat tidak lengkap. Jadi saya ulangi, jenis-jenis persamaan kuadrat yang pertama, kalau A, B, C-nya ada, itu namanya jenis persamaan kuadrat asli atau lengkap. Yang kedua, kalau B-nya tidak ada, berarti itu namanya persamaan kuadrat murni. Kalau C-nya yang tidak ada, itu namanya persamaan kuadrat tidak lengkap. Sekarang kita belajar cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ini caranya banyak sekali. Ada yang hari ini kita pelajari adalah dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran yang di sini A-nya itu sama dengan 1. Nanti pertemuan berikutnya kita akan pelajari yang A-nya bukan 1 dan bukan juga 0 ya. Sudah pasti. Oke, contohnya di sini adalah x kuadrat dikurang 7x ditambah 10 sama dengan 0. Yang pertama kita lihat di sini A-nya adalah 1 ya, karena tidak ada angkanya, berarti di sini 1. Nah, kalau di sini A-nya sama dengan 1, kita perhatikan tanda di belakang. Kalau tanda C-nya itu plus, berarti nanti kita tulis dulu ya, buka kurung tutup kurung, biasakan. Kalau dia plus, maka tandanya itu harus sama. Maksudnya kemungkinannya ada 2. Bisa plus plus, bisa min min. Yang mana yang dipakai tergantung dari tanda si B. Kalau B-nya min, berarti yang dipakai adalah min-min. Tapi nanti kalau di sini tandanya plus, berarti yang dipakai adalah plus-plus, gitu ya. Jadi tandanya itu mengikuti si tanda B. Sekali lagi, kalau B-nya tandanya min, berarti yang dipakai adalah min-min. Tapi kalau tanda B-nya plus, berarti yang dipakai adalah plus-plus. Jadi ingat, kalau C-nya plus, itu tandanya harus sama. Pilihannya plus plus atau min min. Karena di sini B-nya tandanya min, maka di sini tandanya min sama min. Oke, di sini x kuadrat kita pecah menjadi x dikali x kali x akan menghasilkan x kuadrat. Kemudian untuk angka yang di belakang, ini adalah faktor dari 10. Kita tulis dulu nih, faktor dari 10 apa aja sih? 1 kali 10, 2 kali 5. Oke, ada lagi selain ini? Nggak ada lagi ya. Hanya ini faktornya, pasangannya. 1 dengan 10, 2 dengan 5. Dan karena di sini tandanya sama, maka yang kita hitung adalah jumlah. Kita cari jumlah dari faktor 10 yang hasilnya adalah 7. Ini kalau kita tambah, 1 tambah 10 jadinya 11. 2 tambah 5 jadinya 7. Yang mana yang cocok? Yang cocok dengan B. Yang cocok dengan 7 adalah 2 dengan 5. Udah tinggal ditaruh. Terserah, 2-nya mau di depan boleh, mau di belakang boleh. Sebaiknya naruhnya yang di depan itu tandanya yang kecil dulu. 2, 5. Tapi kalau kamu mau taruh 5-nya di depan, 2-nya di belakang, boleh ya, sama aja. Oke, kita sudah dapat angkanya. Maka kalau sudah seperti ini, kita pecah. Kurung yang pertama, x min 2 sama dengan 0. Kurung yang kedua, x min 5 sama dengan 0. Jadi dipecah. Yang ini min 2-nya dipindahin ke sana.
Supaya gampang lawannya aja. Kalau min lawannya apa? Plus 2. Nolnya nggak usah ditulis lagi. Kalau yang ini juga sama. Min lawannya plus, jadi 5. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 7x ditambah 10 sama dengan 0, akar-akarnya adalah 2 dan 5. Atau kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya. Langsung saja pakai kurung kurawal. Kita tulis yang lebih kecil dulu, yaitu 2,5. Ya. Tulisnya yang kecil, baru yang lebih besar. Bagaimana kalau di sininya tandanya min? Berarti faktornya tetap ya. Tetap yang dipilih adalah 6 dan 1. Karena selisihnya yang sesuai adalah yang 6 dan 1. Yang hasilnya 5 ya. Maka minnya itu ditaruh di angka yang paling besar. Mana yang paling besar? 6 atau 1? Sudah pasti yang lebih besar adalah 6. Maka minnya itu adalah 6, 1 tandanya plus. Kita bayangkan, ngutang 6 baru bayar 1. Masih utang kan? Masih utang 5. Cocok nggak? Cocok. Jadi hasil ini harus sama dengan nilai si B. Kalau nggak sama berarti salah. Ini kita ganti x min 6, yang ini kita ganti jadi x plus 1. Kalau min 6 berarti kebalikannya jadi plus 6, plus 1 kebalikannya jadi min 1. Maka penulisannya yang ditulis duluan adalah min 1 dulu, baru 6, karena min 1 lebih kecil dari 6. Oke, contoh selanjutnya. X kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Di sini masih ya, nilai A-nya itu masih sama dengan 1. Jadi hari ini, pada video kali ini yang kita bahas adalah yang A-nya itu sama dengan 1. Oke, kita lihat. Kalau tadi tanda di belakangnya plus, sekarang tanda di belakangnya min. Kalau plus tadi tandanya harus sama, kalau min tandanya harus berbeda. Apa pilihannya? Pilihannya bisa plus min, bisa min plus. Tergantung nanti angka yang dipilih pasangannya. Kemudian yang cara menghitungnya adalah dengan cara selisih. Kalau tadi jumlah, kalau min itu kan selisih. Kita cari nih faktor dari 6. Apa aja sih faktor dari 6? 6 itu 6 kali 1 sama 3 kali 2. Kalau tadi kita nulisnya 1 kali 6 dengan, jadi yang lebih kecil di depan, yang lebih besar di belakang. Kalau selisih, supaya gampang, kita tulisnya yang gedenya di depan, yang kecilnya di belakang. 6 kali 1, 6. 3 kali 2, 6. Nah, kalau sudah ditulis faktornya, kita cari selisihnya. Yang hasilnya harus sama dengan yang si B. Kita hitung 6 kurang 1 sama dengan 5. 3 kurang 2 sama dengan 1. Yang mana yang kita ambil? Karena di sini B-nya adalah 5, maka yang kita ambil pasangannya adalah 6 dan 1. Kita tulis dulu. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. X kuadrat kita pecah menjadi X kali X. Kemudian tadi tandanya berbeda. Yang mana yang dipilih kita taruh dulu ya angkanya ya. 6 dengan 1. Tahu ya, masih ingat kan 6 dan 1? Karena 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 sama dengan nilai si B. Nah, yang mana nih yang dipilih? Plus min atau min plus? Lihat lagi ke tengah. Kalau tandanya plus, berarti plusnya itu untuk angka yang lebih besar. Mana yang lebih besar? 6 atau 1? Sudah pasti yang lebih besar adalah 6. Maka 6 di sini tandanya plus, sedangkan 1 tandanya min. Kita hitung. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Cocok. Nah, kalau sudah cocok, kita pisah seperti tadi. X ditambah 6 sama dengan 0. Yang ini X dikurang 1 sama dengan 0. Kita balik.
X sama dengan plus 6 lawannya adalah min 6. Sedangkan min 1 lawannya adalah min, kalau min lawannya plus 1. Plusnya nggak usah ditulis. Berarti X sama dengan 1. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0 adalah min 6 dan 1. Jangan lupa yang lebih kecil dulu yang ditulis, berarti min 6 dulu baru 1. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa urutan-urutan cara-caranya. Kalau dia plus berarti sama itu kemungkinan plus atau min. Kalau dia min berarti berbeda, bisa plus min, bisa min plus. Yang mana angkanya tergantung dari yang tengah. Kemudian jangan lupa cari faktornya. Kalau di sini min, carinya selisih. Kalau nanti di sini plus, carinya jumlah. Jangan lupa kerjakan soal, kemudian kirim caranya di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.